Shalom, puji syukur kepada Tuhan Yesus. Kalau pada saat malam hari ini kita boleh datang kembali dalam ibadah tengah minggu kita, biarlah pada saat ini kita boleh datang dengan perinduan kepada Tuhan Yesus. Karena kita sebenarnya siapakah kita? Kita tidak memiliki kekuatan apapun juga, tapi biarlah pada saat malam hari ini kita boleh datang menghadap kepada Tuhan Yesus. Kita angkat pujian di hadapan hadirat Bapa. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, segala keangkuhan di hadapan hadirat-Mu, di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, segala keangkuhan ku sembahkan, ya Bapa, ku sembahkan, ya Namamu Yesus dalam hidupku selalu. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, segala keangkuhan ku sembahkan, ya Bapa, ku sembahkan, ya Tuhan, Namamu Yesus dalam hidupku selalu. Ku sembahkan, ya Bapa, ku sembahkan, ya Tuhan, Namamu Yesus dalam hidupku selalu. Dalam hidupku selalu. Kami datang menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Sungguh ya Tuhan, kami tidak memiliki kekuatan, kami tidak memiliki keberdayaan apapun juga ya Bapa. Tetapi saat ini kami mau datang di hadapan-Mu dengan penuh kerinduan dalam hati kami, untuk datang menyembah dan memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami akan memulai ibadah tengah minggu kami pada saat malam hari ini. Mohon Tuhan, Engkau boleh hadir sepanjang ibadah yang kami lakukan, agar kami semuanya boleh merasakan bahwa Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kami. Pimpinlah kami ya Tuhan, terlebih kami membawakan setiap hamba-hamba-Mu yang akan melayani pada saat malam hari ini. Biarlah Tuhan, bukan karena keberadaan dan kekuatan setiap hamba-hamba-Mu, tetapi biarlah oleh karena kasih kuasa Roh-Mu yang kudus, setiap hamba-hamba-Mu boleh melayani di dalam takut akan Tuhan.
Sehingga apapun yang kami lakukan ya Bapa, semua itu boleh berkenan di hadapan-Mu, dan semua itu boleh menjadi terang dimanapun kami berada. Bapa di surga, kami tahu ya Tuhan, dikala kami ingin datang kepadamu, ada kuasa kegelapan yang selalu ingin mengganggu kepada kami. Tetapi saat ini ya Tuhan, kami bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hai Engkau kuasa kegelapan yang masih tinggal di dalam hati dan kehidupan kami, bahkan di dalam seluruh ruangan rumah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami usahakan Engkau untuk keluar, tinggalkan kehidupan kami, tinggalkan rumah kami, dan jangan kembali lagi. Haleluya. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami rindu Tuhan semuanya untuk datang kepadamu. Biarlah sepanjang ibadah yang kami lakukan, kami boleh merasakan Engkau hadir ya Tuhan. Sukacita itu boleh penuh di dalam hati dan kehidupan kami, mengubahkan kehidupan kami ya Bapa, sehingga sepanjang ibadah yang kami lakukan, nama Tuhan Yesus saja yang boleh dipermuliakan. Terima kasih ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan memulai ibadah kami dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kalau Tuhan Yesus sudah ada di dalam kehidupan kita, biarlah kita tidak melepaskan itu dalam kehidupan kita, sebab Dia adalah anugerah yang terhindar di dalam kehidupan kita, sehingga sepanjang hidup kita, sepanjang hari lepas hari yang kita jalani, Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita. Kita angkat pujian, Yesus Kau anugerah terindah dalam hidupku.
Dialah Tuhan Yesus yang selalu termanis dan terbaik di dalam kehidupan kita. Setiap langkah kehidupan kita, biarlah Tuhan Yesus selalu ada menyertai dalam kehidupan kita. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita hari lepas hari, tetapi yang pasti kita tahu Tuhan Yesus ada dan selalu menolong di dalam kehidupan kita semuanya, sehingga kita boleh melihat segala perbuatan yang ajaib boleh hadir di dalam kehidupan kita semuanya. Kita angkat pujian, Yesus selalu menolongku. Selama
Saatnya sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Baiklah, saat ini kita buka mata telinga rohani kita agar firman yang boleh disampaikan semuanya itu boleh hadir di dalam kehidupan kita, sehingga dimanapun kita berada kita boleh menjadi saksinya yang hidup. Kita angkat pujian, Yesus ku cinta kau. Engkaulah Allah, Bapa kami yang patut dipuji dan ditinggikan untuk selama-lamanya. Sungguh ya Tuhan, hati kami boleh bersuka cita, bergelori, dikala kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Terimalah akan setiap pujian kami, pengagungan kami ya Tuhan. Sungguh sangat jauh dari sempurna, tapi biarlah Tuhan semuanya itu kami letakkan di hadapan-Mu. Dan semuanya itu boleh menyukakan dan menyenangkan hati-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Tolong kepada kami, pribadi lepas pribadi. Kami mau belajar untuk mendengar firman-Mu ya Tuhan. Kami mau belajar untuk membuka hati dan pikiran kami, agar firman yang boleh disampaikan pada malam hari ini, itu semuanya boleh mengubahkan kehidupan kami, membentuk kehidupan kami, semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu. Sebentar ya Tuhan, Bapak Daniel yang akan memberitakan firman-Mu,
Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu boleh hadir dalam kehidupannya, sehingga Tuhan setiap perkataannya, setiap apa yang diucapkannya, semuanya itu berasal daripada-Mu ya Tuhan. Dan kami semuanya boleh mendapatkan berkat bagi kami yang mendengarkannya. Terima kasih ya Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Puji syukur bagi Tuhan Yesus yang telah memberikan saya kesempatan pada malam hari ini untuk membawakan sedikit renungan singkat. Kita akan mulai dengan membuka ayat Filipi 2 ayatnya yang ke-8 sampai 11. Filipi 2 ayatnya yang ke-8 sampai 11, demikianlah firman Tuhan. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut semua segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Dalam Filipi 2 ini menjelaskan tentang ketaatan dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberikan teladan bagaimana ia taat akan setiap kehendak Bapanya. Bahkan dia taat sampai walaupun harus mengorbankan dirinya. Itu dilakukan. Dalam ayat yang ke-8 di permulaan dikatakan, dalam keadaannya sebagai manusia. Artinya Tuhan Yesus memberikan suatu teladan yang dapat kita ikuti. Bukan suatu teladan, hal yang mustahil untuk diikuti. Tetapi suatu teladan yang dapat diikuti oleh semua anak-anaknya. Karena Tuhan Yesus melakukannya dalam keadaannya sebagai manusia, bukan dalam keadaannya sebagai Allah. Mari kita lihat keteladanan Tuhan Yesus ini. Seberapa taatnyakah Tuhan Yesus akan kehendak Bapanya? Kita buka dalam Yohanes yang keempat ayatnya ke-34. Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-34, demikianlah firman Tuhan. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Amin. Tuhan Yesus katakan bahwa di sini makanannya adalah melakukan kehendak Bapanya. Makanan adalah salah satu kebutuhan pokok manusia, bahkan setiap makhluk hidup memerlukan makanan. Kalau Tuhan Yesus mengatakan makanannya ialah melakukan kehendak Bapa, artinya kehendak Bapa adalah yang menjadi prioritas di dalam kehidupan dari Tuhan Yesus. Apapun kehendak Bapa dilakukan. Seperti kehendak Bapa agar Tuhan Yesus datang
ke dalam dunia ini untuk memperkenalkan kerajaan surga, untuk memberitakan hal kerajaan surga. Dan dari puncak rencana kehendak Bapa adalah penebusan dosa manusia oleh Tuhan Yesus dengan darahnya. Itu adalah puncak kehendak Bapa, kasihnya. Dan Tuhan Yesus turut setia, taat. Dia melakukan mulai dari kedatangannya dan dia berjalan dalam seluruh kehidupannya sesuai dengan kehendak Bapanya. Dan semua itu dilakukan dalam keadaannya sebagai manusia. Jadi suatu keteladanan yang dapat kita ikuti, yang dapat kita lakukan. Nah, contoh dari keteladanan ini orang yang taat adalah, mari kita lihat dalam Kejadian 6 ayatnya yang ke-22. Kejadian 6 ayat 22. Demikianlah firman Tuhan. Dan Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Amin. Contoh yang pertama adalah Nabi Nuh. Kita semua tahu bahwa Nabi Nuh diperintahkan oleh Allah untuk membuat sebuah bahtera. Bahkan ukuran panjang, lebar, tinggi bahtera itu pun sudah Allah tentukan. Nuh taat, dia menuruti firman Tuhan. Dia membuat bahtera. Apa yang terjadi? Keselamatan terjadi bagi keluarganya. Pada saat Allah memusnahkan seluruh isi bumi, Nuh selamat. Bahkan Nuh adalah penerus dari kehidupan di dunia ini. Karena Nuh taat akan perintah Tuhan. Karena Nuh mau melakukan setiap kehendak Tuhan. Di Kejadian 6 tadi katakan, Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Jadi kita boleh melihat ada upah bagi setiap ketaatan kita. Ada upah yang telah Tuhan persiapkan bagi setiap ketaatan kita. Bahkan Tuhan Yesus sendiri pun karena dia taat kepada Bapanya, maka Allah sangat meninggikan dia. Allah sangat meninggikan Tuhan Yesus sampai namanya pun memiliki kuasa. Sehingga dalam namanya pun kita boleh mempergunakannya, nama Tuhan Yesus yang penuh kuasa itu. Karena ketaatan. Sekarang kita akan lihat contohnya yang kedua dari ketaatan ini, yaitu dalam Lukas pasal 5 ayat 4 sampai 6. Lukas pasal 5 ayat 4 sampai 6. Demikianlah firman Tuhan.
Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Amin. Contoh yang kedua adalah dalam Perjanjian Baru, Simon Petrus. Simon adalah seorang penjala ikan. Melaut adalah kesehariannya dalam mencari nafkah. Dia sudah terbiasa. Tapi pada hari itu Simon semalam-malaman dia menangkap ikan tapi tidak memperoleh apa-apa. Maka keesokan harinya, pada waktu Yesus datang dan mengajak dia bertolak agar ia menebarkan jalannya ke tempat yang sama di mana dia menebarkan jalannya. Itu sebabnya Simon mengatakan telah semalam-malaman, tapi dia tidak memperoleh apa-apa. Tapi karena Tuhan Yesus yang menyuruh, maka dia menebarkannya juga. Dan apa yang terjadi, saudara? Dikatakan di sini jala Simon menangkap sejumlah besar ikan sampai jala itu hampir koyak. Bahkan kalau kita meneruskan dari pembicaraan ini, dari cerita ini, dia memanggil teman-temannya untuk membantunya menarik jala itu. Bukan hanya perahunya yang penuh dengan ikan, tapi perahu temannya juga memperoleh berkat dari dia. Memang pekerjaan Simon siang dan malam untuk menghidupi kehidupannya dia sebagai penjala. Dia mengenal betul pekerjaannya. Tapi malam itu dia tidak memperoleh apa-apa. Tapi karena dia mau menuruti firman Tuhan, dia mendapat hasil yang luar biasa. Kalau kita melihat dari dua contoh, Nabi Nuh dan Simon, di sini kita melihat mereka dua-dua adalah orang yang taat. Orang yang mau melakukan kehendak Tuhan. Mereka berdua ini melakukan kehendak Tuhan yang kalau menurut pikiran manusia itu tidak mungkin. Nabi Nuh diperintahkan Tuhan untuk membangun bahtera, bukan di pantai, tapi di dataran tinggi daerah pegunungan. Di sanalah Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat suatu bahtera. Bukan di tepian laut ataupun di pinggir danau. Tapi di dataran tinggi di pegunungan, suatu perintah yang menurut akal manusia mustahil. Simon Petrus diperintahkan Tuhan untuk menebarkan jala ke tempat di mana dia telah semalaman bekerja di sana dan tidak memperoleh apa-apa. Tapi dia mau melakukan. Dan kalau kita melihat upah dari ketaatan mereka masing-masing,
Allah meninggikan mereka. Itulah upah dari orang yang mau taat kepada setiap kehendak Tuhan. Itulah upah dari setiap orang yang mau taat kepada setiap perintah Tuhan. Kita akan baca dalam ayatnya yang terakhir. 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-14. Satu Petrus 1 ayatnya yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Amin. Di sini dinasihatkan kepada kita yang telah ditebus, kita yang telah beroleh anugerah, disebut sebagai anak-anak Allah. Marilah kita hidup dalam ketaatan kita akan setiap perintah Bapa di surga. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Di sini juga kita diingatkan agar kita jangan hidup menuruti hawa nafsu yang menguasai kita pada waktu kebodohan kita. Pada waktu kebodohan itu adalah pada waktu kita belum mengenal kebenaran. Pada waktu kita belum mengenal Tuhan Yesus. Tapi kita telah ditebus. Jangan sia-siakan setiap penebusan dari Tuhan Yesus, sebab harganya sangat mahal. Itulah sebabnya dinasihatkan kepada kita pada malam hari ini. Mari hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Taat akan setiap kehendak Bapa di surga. Sehingga pada saatnya Bapa pun akan meninggikan setiap kehidupan kita. Terpujilah nama Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Saatnya kita akan menutup ibadah kita di malam hari ini. Kita angkat pujian Ku Taat Perintahmu.
di surga, kami datang padamu pada malam hari ini, mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan. Kalau pada malam hari ini telah Engkau mendengarkan, mengingatkan bagi kami, agar kami boleh hidup sebagai anak-anak yang taat akan setiap perintah-Mu, taat akan setiap kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, senantiasa ajar-ajari kami akan kebenaran firman-Mu, agar hidup kami boleh berpadanan dengan panggilan keselamatan yang telah Engkau berikan bagi kami ya Tuhan. Bapa Surgawi, di malam ini juga kami berdoa, kami membawakan untuk setiap umat-Mu, mereka yang turut dalam ibadah ini ya Tuhan, di tempat mereka masing-masing. Biarlah berkat-Mu Tuhan turun dan tercurah bagi umat-Mu pada malam hari ini. Bapa, biarlah apa yang menjadi kerinduan hati mereka, yang mereka naikkan ke hadapan-Mu, kalau itu berkenan di hadapan-Mu Bapa, biarlah Engkau menghadirkan di dalam kehidupan mereka. Mohon lindungi dan jaga ya Tuhan dalam setiap penghidupan sidang jemaat-Mu tempat ini, keluarga lepas keluarga ya Bapa. Apa yang menjadi kebutuhan, Ya Tuhan. keperluan mereka ya Tuhan, berkenan Engkau yang mencukupinya. Bapa Surgawi, kami juga ya Tuhan menyerahkan segenap penghidupan dari sidang jemaat-Mu di tempat ini hanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah ada bimbingan-Mu di dalam kehidupan kami. Biarlah ada pimpinan-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Bapa Surgawi, bagi kami ya Tuhan yang berusaha, yang berdagang, yang bekerja, yang bersekolah, berkenan Kau memimpin dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Apapun setiap usaha, pekerjaan yang kami lakukan, berkenanlah ya Allah, Engkau memberkatinya dan membuatnya menjadi berhasil, agar itu boleh menjadi kesaksian bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, Bapa Surgawi. Demikian juga dengan yang bersekolah, berkenanlah ya Allah Engkau memberikan kepintaran, sehingga mereka boleh menyelesaikan pendidikannya tepat pada waktunya ya Tuhan Yesus. Cukupilah apa yang menjadi keperluannya juga ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan kasih-Mu yang melingkupi segenap umat-Mu, agar mereka juga boleh menjadi saksi di tengah-tengah lingkungan mereka ya Tuhan. Bapa Surgawi, kami juga membawakan untuk bangsa negara kami ke dalam tangan-Mu. Berkenan ya Allah Engkau melihat keberadaan bangsa ini. Berkenan ya Allah Engkau berbelas kasihan bagi bangsa ini. Terlebih lagi ya Tuhan, ampunilah segala dosa dan kesalahan bangsa ini kepadamu. Terangilah ya Tuhan bangsa ini dengan kasih-Mu, agar bangsa ini boleh melihat keselamatan daripada-Mu ya Tuhan, dan mereka boleh menerima Engkau ya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka ya Bapa. Agar satu kali kelak ya Tuhan, bangsa ini boleh menjadi bangsa yang menyembah dan memuji nama-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Bapa Surgawi, demikian juga dengan pemerintahan kami. Kami menyerahkannya ke dalam tangan-Mu. Hadirlah Engkau di tengah pemerintahan kami ya Tuhan, sehingga ada rasa takut akan Engkau di tengah-tengah pemerintahan kami. Bapa Surgawi, lindungilah bangsa ini dari bencana-bencana alam yang mengintip. Tapi biarlah Engkau mengaruniakan keamanan, kedamaian bagi bangsa dan negeri kami. Terima kasih Bapa Surgawi. Inilah yang menjadi seluruh doa permohonan kami kepadamu. Mohon dengar dan kabulkan seluruh kehendak-Mu. Sebab hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bermohon. Dan di dalam nama itu juga kami menyapa Bapa dengan Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin.